Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ngobrol-ngobrol aja ya dulu ya. Sebab udah beberapa customer yang ada di YouTube ini ke toko saya. Contoh tadi ada yang customer ke toko saya, dia nanya harga, Pak, kampas rem Honda berapa sih? Kita jawab nih, pasaran dari Honda kan listnya kan 52.500 ya, 52.500. Kita ngebuang di diskon 18%, jatuhnya 43.050. Kok dia, saya lihat responnya nggak baik di kita. Bukannya nggak baik ya, nggak masuk harganya kali. Terus dia nanya, oleh impact berapa sih Pak? Kita jawab, Bapak mau belanja berapa? Kita perdus. Dia bilang 47.800 kita kasih di dia. Terus dia masih kayaknya masih kurang oke harga itu. Ketiga kali dia nanya, kita skak langsung seperti ini. Kalau di Bapak lebih murah, kita belanja di Bapak. Bener dong, cengli dong. Kita mah kebuka dong, yang penting dia bisa nunjukin faktur asli dan barang itu asli. Dia bilang, saya ngeliat di Bapak dari YouTube ya. Terus dia bilang, akhirnya saya ajak ngobrol, Pak, Bapak tahu gak ciri-ciri aki guys palsu guys asli? Dia nggak tahu, dia pemain baru, dia bilang. Cuma Bapak bisa dibelanja di mana? Oh, di Jakarta di tempat ini, dia bilang itu. Cuman penilaian kita di tempat itu, kita udah tahu bahwa toko itu ya seperti itu. Pendek cerita dan ceritanya ngobrol-ngobrol kita tanya, Pak, memangnya kampas rem itu dapat berapa? Dia terus terang dapat 35.000. Kaget kita. Langsung kita tunjukin, Pak, barangnya seperti ini tidak. Kita bilang, Pak, ini ciri-cirinya seperti ini, lemnya seperti ini, bahannya seperti ini, kodenya seperti ini. Udah nih, kita udah ngomong panjang lebar. Dia bilang, oh, saya emang nggak tahu. Dia bilang, mungkin tahu pura-pura nggak tahu atau memang tahu. Dia diam aja. Sebentar ya, Pak De, makasih. Wah, makanan saya datang nih, tapi ntar aja makannya. Nanti ya Pak De ya? Ya. Udah bayar belum? Belum. Bayar berapa aja Pak De? Sama itu kemarin kan? Iya berapa? 15 sama ini semua kerupuk kan? 4. Ini 1.000. Oke Pak De, oke Pak De. Makasih Pak De. Ya sama-sama. Nah, pas kita omongin, dia udah terbuka sama kita. Lanjut lagi ya. Ini saya videoin, Pak. Ciri-cirinya seperti ini loh Pak. Ini Pak nih, kalau kampas rem asli, dia gambar HM-nya sejajar di sini, di hologramnya. Kita giniin ya. Dia ada HM-nya di sini nih. Aduh, ini lampunya terang sih yang nggak kelihatan ya. Sebentar saya ambil aja nih kameranya. Saya gini ini. Wah, udah mau habis baterainya. Wah, habis baterainya. Maaf, baterainya habis. Dia ada HM-nya di sini. Di sini ada HM, di sini ada 3 lambang, di sini ada tulisan Honda, di sini ada gambar bunga. Tapi gambar bunganya bisa berubah-berubah. Kadang bunganya beda, kadang kotak-kotak. Dia vendornya lain. Tapi kalau HM di sini, dia harus sejajar dengan seperti ini. Harus sejajar. Kalau dia di atas, di sinar infrared dia di atas, dia palsu pastinya. Dia nggak bisa jawab tuh, kayak gitu dia nggak bisa jawab. Terus ngobrol lagi, dia bilang, Pak, aki guys berapa di Bapak? Bapak biasa dapat berapa? Kita langsung aja terus terang. Kalau kita kalah terus kita bingung. Dia bilang tuh sekian. Oh Pak, maaf diperdus di kita sekian, ternyata lebih murah. Dan terus saya buka, Pak maaf ya, di Jakarta, di daerah mana gitu, suka banyak terjadi ya barang-barang nggak bener atau nggak gimana nggak bener. Bapak tahu ciri-cirinya? Nggak tahu. Kita kasih tahu juga ciri-cirinya. Kasih tahu. Ini GS. Pak, di sininya dibuka loh Pak. Saya bilang. Bapak ngeliat di sini. Nah, di tulisan ininya. Dia nggak kasar. Kalau palsu kasar. Terus dibaca di sininya bisa dibaca dengan jelas. Ji udah gua bayar Ji bubur gua. Ya, itu kembali 20.
Terus di sini ada kodenya 2022 di belakangnya. Kalau palsu kebanyakan di sininya udah diketrik. Nah, tapi akinya ini tetap mungkin direkondisi atau gimana kita nggak tahu atau apa-apapun. Terus di barcode yang palsu pun bisa nembus tetap sama. Ini karena udah terlalu canggih ya pemalsuannya. Nah, terus kita ngobrol-ngobrol lagi, kita kasih penjelasan, Pak, gimana cara ngebedain toko asli atau palsu gitu. Kalau toko asli mah gampang bos, saya gituin kan. Asal dia bisa menunjukkan faktur dan kode-kode resmi, faktur-faktur pajaknya dia bisa tunjukin. Dia bisa ngasih penjelasan dengan gamblang. Dia bisa ngasih tahu informasi oli, yang mana yang mesti dibeli, dari PT apa, bukannya kita rahasia, kita ngajarin dia biar dia bisa lebih paham. Karena kenapa? Karena oli itu kebanyakan sekarang ini main point, main quantity. Kalau toko baru, kenapa dia kita saranin belanja di kita? Karena kita tuh ngitungnya udah per tahun. Jadi kalau kita jual per tahun atau per 3 bulan, per 6 bulan, kita baru dapat untung. Kalau kita ngitungnya saat ini jual langsung dapat untung, kalau buat ngelepas lagi kayak grosir nggak bisa. Kita ngasih harga murah ke dia bisa, cuman kalau dia belanja ke sales resminya pun dia belanja, harganya pasti nggak masuk. Karena apa? Karena dia nggak ngitung per 3 bulan, dia maunya langsung untung. Kalau dia ngitung per 3 bulan, lagi pula kuantitinya itu harus banyak. Nah, dia saya saranin, Pak, jadi Bapak belanja di kita ini, belanja aja dulu sedikit. Terus Bapak gimana ya penjelasannya? Bapak belanja di kita dikit, terus Bapak sekarang meraba-meraba di pasar daerah Bapak, biar Bapak bisa ngebuang barang itu dengan jumlah yang banyak. Kalau jumlah yang banyak udah tahu, nanti Bapak saya kasih salesnya dari sini, saya kasih tahu namanya ini. Nah, kebetulan wilayah situ kita juga banyak kenalan, wilayahnya Bapak itu banyak sales kita kenal. Tapi mohon maaf nih, kata-kata ini saya ungkapin biar saling koreksi diri ya. Ternyata Bapak itu belanja di kita hanya satu item. Ya nggak apa-apa sih, cuman mungkin lagi cek harga atau cek pasar. Cuman saya hanya kasih pesan, kalau harga jauh templang dari harga, ya kalau saya bilang harga saya ya, kalau templang dari harga saya jauh, saya juga terlalu bingung. Saya anggap orang itu udah hebat master, dan kita pun siap belanja dari mereka. Saya bilang, Pak, harga ini kalau asli pasti nggak beda jauh. Kalaupun Bapak mau ngebedain harga toko kita sama toko lain, di ban lah Pak, coba. Di ban itu nggak ada palsunya. Udah pasti nggak ada palsunya di ban. Kalau mau belanja di kita, ada yang minta dikirim nih. Ada yang minta dikirim, tanya, Pak, ongkirnya berapa? Pak, untuk wilayah Kalimantan, untuk Sulawesi, untuk Manado, untuk Ambon, untuk NTT, untuk Madura, berapa harga ongkirnya? Kita hanya baru kenal yang siap ke kita tuh dua agen ya. Dua agen pengiriman, JNT, Kargo, sama satu lagi kurang tahu apa. Mereka selalu ngasih kita harga mahal yang pertama. Cuman kalau kita udah timbang beratnya, mereka baru ngasih harga. Misalkan beratnya 200 kilo, 500 kilo beratnya satu mobil, atau 800 kilo, dia hitung kiloannya jadi beda, jadi lebih murah. Jadi kalau ditanya harganya berapa, ongkir ke sana kita nggak tahu, tergantung beratnya, tergantung banyaknya. Mungkin yang untuk di luar kota, saya rasa, atau di luar pulau, insya Allah paham dengan jawaban itu. Dan juga kalau saya ada salah kata, mohon maaf, mohon dibuka kami itu maaf. Dan satu lagi, saya hanya ngomong berhati-hatilah di dunia spare part, karena udah semakin marak pemalsuan, karena harga-harga sudah banyak yang tinggi. Belajarlah dari sesuatu yang sudah paham, seperti kepala mekanik atau apapun. Berbicaralah, komunikasilah sebelum Anda belanja, sebelum Anda memilih barang. Oke, gitu aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next. Bantu subscribe ya.